Oke, kita langsung ke Eka. Eka lihat pertandingan melawan China. Ya. Ya kan? Kita lihat ada perubahan line up. Ya. Itu kan sesuatu hal yang biasa terjadi ya. Ya. Gimana menurut Eka? Karena banyak sekali mengatakan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa bukan ini, kenapa bukan ini. Ya. Ya, kita kan memang tidak tahu kondisi di Ya. dalam tim ya. Betul. Ya Bung ya, Ya. cuman mungkin menerka-nerka aja gitu. Dan saya pikir ini juga hasil dari analisis tim pelatih ya. Siapa saja yang harus diturunkan gitu kan. Ya. Kan gitu. Ya. Terlepas hasilnya memang tidak maksimal ya, inilah sepak bola. Gitu. Tidak selalu apa yang kita rencanakan bisa berjalan baik di pertandingan gitu. Ya. Gitu. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak jalan, Ya. terlebih kita kebobolan. Ya. Eka melihat ada perubahan nggak dalam tim? Kalau mungkin karena memang timnas kemarin tetap bisa kuasai permainan, terus juga bisa terus dominan ya. Dominan dalam permainan, ya artinya Coach Shin juga mungkin hanya atau menunggu waktu saja tuh untuk bisa mencetak gol pada waktu itu. Masih Jadi, yakin pada waktu itu masih karena yakin, kita menguasai pertandingan. Kalau saya lihat karena kita menguasai pertandingan. Tapi lagi-lagi ada gol kedua. Ya, yang mungkin menjadikan mental punggawa timnas agak sedikit down ya pada saat itu gitu. Tapi kan kita lihat sampai menit-menit akhir mereka terus berusaha untuk bisa minimal bisa menyamakan kedudukan gitu kan. Dan pada akhirnya kita juga bisa mencetak 1 gol gitu. Iya. Bung Ropan, STY kan mengatakan bahwa perubahan apapun tidak dipasangi si A, perubahan posisi dari si B itu kan tergantung dari kekuatan lawan. Artinya STY melihat sendiri dari video, dari pertandingan sebelumnya China melawan siapapun. Yang kedua, kondisi pemain saat itu. Nah, inilah yang melatar belakangi menurut STY kenapa dia tidak menurunkan Tom Hai sejak babak pertama. Gimana Bung Ropan? Iya, kalau melihat dari pertandingan melawan Bahrain ke Cina, itu kan ada 4 perubahan yang terjadi. Ya, yang sampai Asnawi masuk ketika Sandi tidak bisa bermain. Ya kan? Sebenarnya ketika Yori tidak ada, yang banyak yang bisa melihat bahwa Rizky Ridho yang bisa tampil di sana. Tapi kan perubahan itu terjadi dengan Verdong yang ditarik. Padahal Verdong itu bek kiri. Ditarik untuk bermain di bek tengah. Mendampingi Jai Isis dan Mes Hilgers. Nah di kiri itu untuk pertama kali dalam starting 11 masuklah Sain Patinama. Untuk masuk situ pertama kali. Biasa kan cadangan, bahkan mungkin nggak main ketika lawan Bahrain. Dia masuk sana. Witan yang ada di depan. Orang masih beranggapan bahwa mungkin Eliano yang ada di sana. Main pertama. Ya, bukan Witan. Tapi kan STY menaruh itu. Jadi itu 4 pergantian. Dan Jai Isis juga sudah mengatakan bahwa ini terlalu dengan 4 itu. Kalau 1-2 pergantian boleh dari satu pertandingan ke pertandingan yang kedua. Karena di Bahrain itu bagus kita bermain. Terutama di babak kedua. Ketika kita bermain dengan sangat baik. Itu yang dimaksudkan untuk ini. Tapi kan semua itu dari pelatih. Yang menentukan bertanggung jawab adalah STY. Dia yang melihat. Kalaupun ada yang disalahkan ya dia bertanggung jawab. Dia sebagai pelatih apa yang dia taruh di sana. Ya, memang akhirnya ada permainan 1-2 pemain yang bahkan 2 pemain tidak maksimal bermain. Terutama ada perubahan yang drastis di tengah. Tidak ada juga yang menduga bahwa Nathan akan bermain secara bersamaan dengan Ivar. Karena orang akan melihat bahwa Tom Hai akan main. Tapi kan STY melihat bahwa Tom ini secara kebugaran fisik belum. Itu kan nanti di babak kedua dia main. Sama juga ketika di Bahrain Tom masuk kan babak kedua. Jadi itu yang mendasari STY bisa mengubah komposisi yang ada depan dalam starting 11. Kalau di depan udah oke lah. Ada Ragnar, ada Rafael, tinggal Witan yang main dari awal. Sehingga perubahan-perubahan itu yang dipertanyakan orang. Tapi saya pikir Jai Isis juga ada benar. Boleh perubahan terjadi, tetapi jangan sampai ada terlalu drastis 4. Kalau Verdong misalnya bermain tetap di kiri, dan Ridho yang tampil bermain bersama dengan Mes mungkin akan lain. Karena banyak yang menginginkan bahwa ini komposisi yang bagus. Karena lawan Bahrain ketika Jordi keluar, bermasalah Ridho yang masuk untuk mengisi posisi itu. Inilah yang mungkin Jai bilang bahwa kalau ini tampilkan lebih awal kan bagus. Verdong oke secara bertahan, tetapi untuk bermain di bek tengah tidak sebagus Ridho.
Itu yang harus diakui. Dia di kiri top, Verdong. Dan itu kan kelihatan ketika gol pertama terjadi dari sisi Sain Patinama. Bukan menyalahkan Sain Patinama, tapi kan dari sisi itu. Ketika dia telat untuk menutup pemain Cina yang gol pertama itu krusial. Itu yang mengagetkan. Kita lagi bagus, lagi menguasai permainan. Tekanan luar biasa, tapi gol itu juga agak mengagetkan. Kalau mungkin nggak ada gol pertama itu, itu akan lain permainan. Kita akan bagus. Tapi Sain Patinama telat untuk menutup lawan. Sehingga lawan terjadi. Eka melihat gol pertama itu ya? Iya, lihat. Itu ya bisa terjadi dimanapun. Betul, dari tim apapun bisa jadi seperti gitu. Gimana Eka siapapun. melihatnya? Pada siapapun? Iya, pada siapapun. Eka melihatnya gimana? Ya mungkin itu di luar dugaan Sen ya waktu itu. Karena memang bola udah hampir out. Itu udah hampir out. Saya pikir out itu bola. Iya. Cuman kecolongan gitu. Betul. Kecolongan aja itu. Iya. Dan itu ya sepak bola. Bung. Apapun bisa terjadi ya. Iya, tidak yang menduga kan. Bahwa dia akan masuk kita dengan dalam cepat. posisi menekan. Penguasaan bola kita 72%. Jauh, 70 70-an di atas. Bang Eka, 72% kalau kita bisa menyimpulkan bahwa lini tengah kita lebih unggul. Begitu? Ya, betul. Karena penguasaan bola tuh justru kuncinya di tengah. Nah, Anda sebagai gelandang ngelihat Ivar Jenner dan Nathan saat itu gimana? Ya dengan dengan melihat penguasaan bola begitu dominan untuk timnas ya artinya mereka berjalan dengan baik gitu. Duet di lini tengah gitu kan. Bisa mengalirkan bola dari belakang ke depan, terus juga possession-nya bisa mereka kuasai gitu. Ya artinya dua gelandang ini cukup bagus di pertandingan kemarin lawan China. Cuma tipikal seperti Tom Haye yang memang kita butuhkan untuk direct bola, mengatur, punya reading the games yang bagus seperti begitu. Memang kita miss di babak pertama ya. Iya betul. Memang Tom Haye mungkin lebih bisa mengatur ritme ya. Iya. Ritme permainan gitu. Kapan harus cepat, kapan harus juga dia memperlambat permainan gitu kan. Karena biasanya lawan itu lengah ketika ritme itu dimainkan gitu. Kalau dari awal kenceng aja ya mereka siap-siap aja tuh. Mereka udah tahu ya, tinggal tunggu aja. Iya, tinggal tunggu. Tapi kalau kadang-kadang kita cepat, kadang-kadang kita perlambat gitu. Itu biasanya ada lengahnya tuh pemain-pemain belakang lawan gitu. Iya, itu bisa terupas, bisa juga terobosan. Betul, ya. Oke. Itu yang terjadi ya ketika itu. Nah, Bung Rahman lihat gimana? Dengan Ivar sama Nathan itu kita menguasai, Bung. Iya. Tapi ada sesuatu yang kita miss gitu ya. Kok nggak bisa kita menguasai gitu? Ya di tengah kita menguasai, tapi kita sulit untuk bisa menembus, mendapatkan ruang untuk bisa perlu mencetak gol. Oke, ada 6 target, tetapi kan hanya 1 yang masuk. 6 target ya? Ya, kita. On target ya. Itu bahkan percobaan menembak lebih tinggi dibandingkan dengan Chelsea. Mungkin cuma 5 kali, tapi 3 on target, tapi efektif. Dari 3 on target mereka tuh 2 menghasilkan gol dengan counter attack yang sangat cepat. Kita kan mestinya kalau ada 6 misalnya, paling tidak 2 juga kita atau 3 kita bisa membuat gol. Di tengah memang cara merebut bola, cara penguasaan bagus Ivar. Box to box bermain tuh oke, tapi kan seperti tadi kita butuh pemain kreator di tengah yang bisa nahan bola, passing bagus untuk ke arah depan, ke Ragnar, ke Rafael. Itu yang kita perlu. Sehingga ini yang dilihat oleh STY ketika di babak kedua perlu untuk memasukkan seorang Tom untuk bisa ada di sana dan berjalan dengan bagus ketika Tom ada. Makanya kan menjadi evaluasi sekarang ini memang kita butuh gelandang-gelandang juga yang bisa membackup Tom. Ketika Tom mungkin hanya bisa bermain mungkin di separuh babak, harus ada pemain yang seperti dia. Yang untuk bisa ini. Jadi sulit. Kalau tipikal yang sama, itu Ivar dan Nathan hampir sama. Justin Humber, mereka tuh tipikal pemain yang bisa ajar kan, bisa ini. Eka dulu, Samsul Hairudin. Kalau Firman kan beda kan? Nah, mungkin kayak Tom lah. Posisi Firman tuh dulu adalah seperti Tom gitu. Dia kan bukan pemukul. Pemukul itu Eka yang berani sama Samsul. Yang ajar itu kayak inilah Ivar sama Nathan mereka bisa bermain kan. Nah, itu yang perlu. Harus ada yang backup. Makanya kita perlu gelandang kreator untuk. Sayangnya memang nggak ada Eliano sih. Kita nggak tahu bagaimana.
Tapi kalau ada Iliano mungkin akan bisa berubah. Tapi kan kembali lagi STY yang lebih tahu. Ya, Kita nggak bisa Ya, bikin apa-apa. ya. Orang masih bertanya-tanya kenapa Ya, dia nggak cedera misalnya atau apa ya. Tapi apapun yang katakan kita sisi positifnya biar STY yang mungkin yang lebih tahu. Kan ada evaluasi setelah Cina, akan evaluasi melalui PSSI akan evaluasi. Kita akan lihat boy. Tapi kalau bicara dari hasil memang sayang ya. Kita mentargetkan tuh harus 3 poin. Iya. Ketika Cina itu 3 kali kalah berturut-turut, mestinya itu. Dan kelihatan kan waktu main kan mereka ke belakang, menunggu kan. Ya, betul, lebih menunggu. Kita pikir mereka akan langsung pressing, ternyata enggak. Ya. Mereka mengambil untuk takut. Nah, beda ketika Itu. lawan Bahrain Oh ya. iya, Bahrain di awali langsung kita kocar-kacir di awal kan. Iya. Itu beda. Cina takut mau begitu, mau bermain terbuka dengan kita habis. Ya. Dia tahu, jadi pelatihnya lihat, tentunya sudah lihat cara bermain kita. Betul. Kalau mereka bermain terbuka, kita hajar selesai. Makanya mereka lebih menunggu. Kita yang dipaksa untuk bisa main Bermain dengan ball terbuka, position ya. kita yang bagus. Tapi tidak efektif. Yang saya bilang tadi. Mereka lebih efektif. Itu untuk dalam hal counter Oke. attack. Nah, gol kedua ini yang buat kita makin tadi terpuruk ataupun mental kita down. Walaupun kita tetap berjuang Betul. untuk menyamakan mungkin ya. Nah, gol kedua itu bagaimana menurut? Ya, memang itu Eka. dari apa awalnya ketika kita melakukan attacking ya, Attacking, penyerangan ya. ya. Itu kan lebih ke transisi tuh. Ya. Ya, Transisi jadi permainan, ketika kita terbuka menyerang, kemudian bola direbut, nah Ya. posisi pertahanan kan lagi terbuka tuh. Iya. Makanya bisa dimanfaatkan Betul. dengan terupas pemain-pemain Cina tuh. Dan kelihatan Jadi, sekali ya. Ya, Ketika terpas betul. itu, bagaimana hanya tinggal Hilgers sendiri Iya. yang ada sana. Telat Hilgers, dia kan berlari di belakang. Ya. Pemain Cina yang masuk Ya. dengan umpan terupas itu Iya. yang terobosan. Sehingga langsung one on one dengan kiper. Betul. dengan pas. Karena memang posisinya lagi kita menyerang awalnya Iya, gitu kita kan. lagi Iya. tekan ketika mereka Iya. dapat bola. Gitu. Ya, dalam hal ini memang kita harus akui strategi Cina Iya. Mereka berjalan dengan baik. tepat. Betul. Iya. Ya kan mereka tunggu Iya. transisi, mereka counter attack Iya. gitu loh. Itu saya rasa sudah dipelajari oleh mereka. Iya. Dan pelatihnya yang mengalahkan demikian. Melawan kita kan. Iya, iya. Coba kalau mereka terpancing bermain Terbuka, terbuka. ya betul. Wah. Rame dan mereka udah tahu kalau terbuka kita hajar sama Iya. Indonesia. Indonesia bisa menang loh. Dia tahu kualitas kita, dia tahu beda kan. Iya. Ini pemain-pemain yang banyak bermain di Eropa. Iya. Jadi tuh Ivanovic tahu benar tuh. Iya. Dia berhati-hati sekali. Karena mereka memang ingin menang di kandang. Ya. Setelah kalah terus ingin menang di kandang. Iya. Dan mereka dapatkan itu kan. Iya. Tapi kan mereka tetap ada di bawah kita lah. Ya kan ada 12 kebobolan kok. Tinggal kita aja memanfaatkan pertandingan berikut. Tunggu dia datang aja di tahun depan. Ya, betul. Tahun depan kan dia datang Liga lagi mereka. Juni. Masalahnya mental kita harus bangkit gitu. Ya, ya yang Bung Ropan tadi sampaikan ya Iya. bahwa kekalahan ini bukan Bukan akhir lah ya. bukan akhir